warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Latifah dari kelas 2C dengan NIM 218300065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 12 pada mata kuliah Manajemen Jaringan Dasar dengan topik adalah work group dan home group. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Ronald David Markus, Eskom MKOM. Berikut ini adalah materi work group. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom. Dua buah komputer dapat dikatakan membentuk suatu network bila keduanya saling bertukar informasi. Pembatasan istilah otonom di sini adalah untuk membedakan dengan sistem master atau slave. Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya aktif ataupun tidak aktif, maka komputer-komputer tersebut dapat diartikan tidak otonom. Sebuah sistem dengan unit pengendali atau control unit dan sejumlah komputer lainnya merupakan slave, bukanlah suatu jaringan. Nah, manfaat dari jaringan adalah sebagai berikut. Jaringan membantu manajemen sumber daya agar lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date. Yang ketiga, jaringan membantu untuk mempercepat proses dalam sharing data. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja untuk saling berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang terakhir adalah jaringan membantu usaha dalam melayani pelanggan mereka secara lebih efektif. Nah, kita masuk pada pengertian work group itu sendiri. Work group adalah peer-to-peer network yang memungkinkan setiap komputer untuk mengakses file, printer, ataupun koneksi internet. Untuk bisa melakukannya, setiap pengguna harus memiliki akun di setiap work group yang ingin mereka akses. Setting dan akses ini diatur oleh masing-masing komputer. Work group adalah jaringan yang menghubungkan beberapa unit komputer dengan memanfaatkan Network Interface Card atau NIC. Jaringan ini kerap pula dinamakan dengan Local Area Network Card yang menggunakan UTP sebagai penghubung antar komputer. Setiap unit komputer dari sebuah jaringan work group bisa melakukan akses data dari komputer lainnya, termasuk dalam melakukan percetakan melalui printer yang terhubung dari salah satu komputer itu sendiri. Nah, biasanya work group digunakan untuk komputer berskala kecil yang tiap komputer yang memiliki peraturannya sendiri-sendiri. Work group sangat berguna untuk di rumah yang memiliki beberapa komputer ataupun usaha berskala kecil. Untuk mengakses komputer workgroups, kamu membutuhkan user account yang sudah terdaftar di komputer workgroups. Karena tiap komputer memiliki peraturan berbeda-beda, jika user account yang kamu gunakan ada di dalam satu komputer, maka user account yang kamu gunakan di komputer lainnya tidak akan berfungsi. Nah, inti dari workgroup itu adalah semua PC adalah peer dan tidak ada PC yang bisa mengontrol PC lainnya. Yang kedua, setiap PC itu memiliki akun sendiri-sendiri. Yang ketiga, biasanya tidak lebih dari 20 PC per workgroup. Dan workgroup itu tidak diproteksi oleh password. Yang terakhir adalah setiap PC harus berada pada subnet atau lokal network yang sama. Keuntungan dari jaringan workgroup. Yang pertama adalah pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Yang kedua adalah pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua unit komputer. Yang ketiga, akses data dari unit ke komputer lain dapat dibatasi dengan tingkat sekuritas pada password yang diberikan. Yang keempat, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menguasai atau menggunakan email atau chat. Yang kelima, bila salah satu unit komputer terhubung dengan modem, maka semua atau jaringan semua unit pada jaringan ini dapat mengakses jaringan internet atau mengirimkan fax melalui satu modem saja. Nah, berikut ini adalah kekurangan dari work group, yaitu biaya operasional yang cukup mahal karena harus memiliki dan masih menggunakan kabel. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk membangun jaringan work group? Ada 3 hal, yaitu 1. Penamaan komputer dan work group. Nama komputer merupakan nama pengenal bagi komputer, misal COM1, COM2, dan COM3. Seorang admin dapat memberikan nama komputer sesuai dengan admin. Hal ini berbeda dengan penamaan workgroup. Workgroup adalah nama kelompok kerja di mana komputer-komputer berada. Apabila seorang admin ingin membuat sebuah workgroup, maka admin tersebut harus memberikan nama workgroup yang sama untuk setiap unit yang akan dimasukkan ke dalam workgroup. Dengan demikian, setiap komputer akan bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam workgroup tersebut. Yang kedua adalah setting IP address. Setting IP address dilakukan untuk alamat komputer dalam jaringan. Sebuah jaringan workgroup sederhana dapat mengkonfigurasikan IP address pada satu alamat jaringan. Setiap komputer yang dihubungkan ke jaringan workgroup cukup diisikan IP address dan subnet mask.
Apabila diinginkan satu komputer yang menjadi sebuah gateway, maka gateway ini diisikan dengan IP address dari komputer yang akan digunakan dan dijadikan sebagai gateway. Yang ketiga adalah mengaktifkan fasilitas sharing. Sharing dilakukan agar tiap komputer dapat berbagi atau memakai fasilitas atau resource yang ada pada jaringan workgroup, seperti printer untuk mengakses file dari komputer lain ke komputer lainnya. Nah, berikut ini adalah cara kerja dari jaringan workgroup. Kelompok kerja Microsoft Windows mengatur PC sebagai jaringan lokal peer-to-peer yang memfasilitasi pembagian file yang lebih mudah, akses internet, printer, dan sumber daya jaringan lokal lainnya. Setiap komputer yang menjadi anggota grup dapat mengakses sumber daya yang dibagikan oleh yang lain, dan pada gilirannya dapat berbagi sumber dayanya sendiri jika sudah dikonfigurasikan untuk melakukannya. Bergabung dengan kelompok kerja mengharuskan semua peserta untuk menggunakan nama yang cocok. Semua komputer Windows secara otomatis ditetapkan sebagai grup default dengan nama workgroup atau Miss Home di Windows XP. Nah, untuk mengakses sumber daya bersama pada PC lain dalam grupnya, pengguna harus mengetahui nama kelompok kerja yang dimiliki dalam komputer, ditambah dengan nama pengguna dan kata sandi di akun komputer jarak jauh. Windows Group dapat berisikan banyak komputer, tapi paling baik adalah 15 atau kurang. Ketika jumlah komputer meningkat, sebuah grup LAN akhirnya menjadi sangat sulit untuk dikelola dan harus diorganisasikan kembali ke dalam beberapa jaringan atau jaringan klien server. Berikut ini adalah contoh dari jaringan workgroup. Baik, selanjutnya akan membahas tentang materi home group. Home group adalah fitur yang didesain untuk komputer yang terkoneksi dengan home network. Setiap kali kamu koneksikan komputer kamu dengan network baru, Windows 7 akan bertanya tentang apakah network tersebut. Jika kamu memilih home network, artinya kamu berada pada network yang terpercaya, dan Windows 7 akan memperbolehkan kamu untuk menggunakan home group. Home group memperbolehkan kita untuk saling mengkoneksikan semua perangkat komputer yang ada dalam rumah untuk saling berbagi konten. Nah, home group adalah beberapa komputer di home network yang bisa saling berbagi gambar seperti musik, video, dokumen, dan printer. Home group sendiri terproteksi dengan sebuah password. Nah, home group itu sendiri ada 5, yaitu 1. Beberapa PC dalam sebuah home network harus menjadi bagian dari workgroup, tetapi PC tersebut juga bisa menjadi sebuah home group. Home group memudahkan beberapa PC untuk sharing gambar, musik, video, dokumen, printer dalam sebuah home network. Yang kedua, home group diproteksi oleh password, tetapi pengguna hanya perlu memasukkan 1 kali saja password pada sebuah PC yang akan digunakan dalam sebuah home group. Yang ketiga, komputer Windows harus menjadi milik kelompok kerja atau seringkali merupakan workgroup secara default atau domain, tetapi jaringan tidak diperlukan untuk menggunakan home group. Yang keempat, home group mengharuskan setiap komputer yang awalnya bergabung dengan grup untuk menyediakan kata sandi bersama yang cocok, sementara kelompok kerja dan administrator jaringan menambahkan komputer ke domain daripada pengguna melakukannya. Yang terakhir adalah home group PC berkomunikasi melalui jaringan peer-to-peer atau P2P milik dengan workgroup tetapi menggunakan protokol jaringan yang berbeda. Nah, fungsi dari home group adalah grup PC pada jaringan rumah yang dapat berbagi file dan printer. Menggunakan home group membuat berbagi lebih mudah. Anda dapat berbagi gambar, musik, video, dokumen, dan printer dengan orang lain dalam grup rumah yang sama. Nah, cara menggunakan home group adalah 1. File yang dibagikan dengan home group dapat diakses dari semua komputer anggota seolah-olah menjadi bersifat lokal. Ketika PC hosting atau tidak terhubung ke dalam jaringan, file dan folder tidak tersedia dan tidak terdapat di Windows Explorer, secara default home group berbagi file dengan akses hanya baca. Ada beberapa opsi untuk mengelola berbagai folder dan pengaturan izin file secara individual. Yang pertama adalah untuk mengubah kategori sumber daya dibagikan, silakan klik kanan pada icon home group di Windows Explorer dan pilih ubah pengaturan home group dari menu ini. Yang kedua adalah untuk mengelola izin file lokal yang dibagikan ke grup asal, buka bagian perpustakaan di Windows Explorer, arahkan ke folder dan tingkatkan file dengan file yang diinginkan. Gunakan tombol toolbar dengan kata bagikan dengan untuk mengubah izin untuk sumber daya khusus tersebut. Nah, bagaimana cara memperluas home group ke PC non-Windows? Home group secara resmi didukung hanya pada PC Windows yang dimulai dengan Windows 7.
Beberapa penggemar teknologi telah mengembangkan metode untuk memperluas protokol home group untuk bekerja sama dengan versi Windows yang lebih lama atau dengan sistem operasi alternatif seperti Mac Operating System X. Metode ini tidak resmi dan cenderung sulit untuk mengkonfigurasikan dan menderita keterbatasan secara teknik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.